kolaborasi ini dimulai dengan kepemimpinan Ibu Yasti, itu nanti saat ini menurut saya kolaborasi ini baru berjalan saat ini antara Aisyah dengan Badan Kontak Majelis Taklim. Dan ini bermanfaat bagi kita karena BKMT sebagai wadah organisasi perempuan lintas ormas, organisasi kemasyarakatan, mau dia Aisyah, mau dia Muslimat, WSI, WI, semua yang ada di Indonesia pasti tergabung di Badan Kontak Majelis Taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah BKMT dimanapun berada, jumpa lagi di podcast BKMT, bincang khusus muslimah dan tokoh inspiratif. Ruang hangat untuk berbagi kisah, inspirasi, dan gerakan perempuan muslimah yang berdaya dan berakhlak mulia, serta berbagi cerita dari hati untuk umat. Kali ini saya menghadirkan seorang tokoh muslimah yang aktif dan inspiratif, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sulawesi Utara. Saya sapa dulu Ibu Dr. Hajah Nenden Herawati SHMH. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Insya Allah. Baik Bu, ini sesuai tema kita hari ini yaitu perempuan berkemajuan penggerak peradaban. Jadi kata perempuan berkemajuan ini kan menjadi identitas kuat Aisyah. Ya, mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit Bu, apa makna dari perempuan berkemajuan itu menurut Aisyah dan bagaimana konsep itu diterjemahkan dalam kehidupan nyata. Ya baik, terima kasih untuk MC pada sore hari ini, Ibu Irmawati. Bicara tentang organisasi perempuan yang memberikan kontribusi bagi negara ini, ada beberapa organisasi perempuan. Salah satunya adalah Aisyah. Aisyah yang lahir dari gerakan perempuan pada tanggal 19 Mei 1917 dan tahun ini berusia 108 tahun. Bermula dari gerakan perempuan yang mendukung semua gerakan laki-laki, di mana ketika perempuan mendukung gerakan-gerakan laki-laki, apalagi di Muhammadiyah, maka Nyai Ahmad Dahlan ini diberikan ruang oleh tokoh Muhammadiyah tersebut. Sehingga ruang-ruang ini yang digunakan oleh perempuan yang membentuk karakter perempuan yang pada saat itu yang ada di Yogyakarta. Dan itu menyebar di Jawa dan selanjutnya menyebar di daerah-daerah yang lain. Nah, konsep perempuan berkemajuan pada prinsipnya adalah bagaimana membuat perempuan itu berdaya secara keahliannya, keterampilannya, secara pendidikannya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pada zaman dahulu ruang gerak perempuan itu terbatas. Ya. Nah, kalau dibandingkan dengan saat ini, di zaman modern ini, bahwa ruang perempuan itu tak terbatas lagi, akan tetapi tetap dalam kontrol sebagai bagaimana seorang perempuan yang menjadi seorang ibu. Nah, inilah yang kemudian dikembangkan oleh Nyai Ahmad Dahlan dan keluarga itu dimulai dari bagaimana membentuk karakter akhlak anak-anak. Nah, jadi kalau di Aisyah kita mengelola adanya sekolah TK Abah. Demikian, Ibu moderator. Baik, selanjutnya ini Bu, dalam membangun peradaban yang berkeadaban tentunya ya, peran apa yang paling strategis bagi perempuan muslimah masa kini menurut Aisyah sendiri, dan terutama di tengah tantangan era digital yang modernisasi kayak ya. Baik, terima kasih. Dalam hal untuk bagaimana kita menjawab peradaban yang dipengaruhi oleh era modern saat ini, di mana informasi yang begitu tak terbatas, contohnya apapun informasi yang ingin kita dapatkan itu lewat media sosial itu pasti akan dapat. Nah, bagaimana kita memilih dan memilah?
ketika kita bisa menempatkan posisi kita sebagai perempuan dan bagaimana kita mengedukasi perempuan, ibu-ibu supaya menggunakan media sosial itu dengan baik. Karena kalau misalnya kita menggunakan media sosial dengan hal yang tidak baik, maka pasti akan berdampak dengan tidak baik. Akan tetapi kalau kita menggunakan dari segi positifnya, maka itu merupakan edukasi yang tak terbatas. Demikian. Oke, baik, Miss. Jadi selama kepemimpinan Ibu nih di Aisyah, program apa saja sih Aisyah Sulawesi Utara yang paling banyak menggambarkan semangat perempuan berkemajuan? Mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit dampak nyatanya yang ada di masyarakat. Iya, ya baik. Terima kasih. Jadi kalau selama dalam kepemimpinan kami, jadi kalau di Aisyah itu ada dikenal dengan kepemimpinan kolektif kolegial. Jadi bukan hanya saja saya sebagai pimpinan Aisyah, tapi semua yang ada di kepengurusan pimpinan wilayah Aisyah itulah pimpinan bagi kami. Nah, bagaimana kita menggerakkan ibu-ibu? Jadi kita memberikan kewenangan kepada tanggung jawab kepada ibu-ibu tersebut. Bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada ibu-ibu dengan cara membangun motivasi ibu-ibu supaya ayo kita berorganisasi sambil kita mencari ilmu, sambil juga kita ada unsur keagamaan di dalamnya. Bagaimana edukasi secara agama, edukasi secara usaha, edukasi secara kesehatan, edukasi secara lingkungan, itu tergambar di Aisyah. Bagaimana kita menggerakkan ibu-ibu ini supaya ayo kita berbuat apapun itu yang bernilai positif, maka hal ini yang akan kita dukung di Aisyah. Saya kasih contoh di sini misalnya edukasi dari segi usaha. Nah, di Aisyah wilayah ada majelis ekonomi. Majelis ekonomi ini mereka yang melakukan kerjasama masing-masing majelis melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang terkait. Sehingga dalam pergerakan Aisyah di Sulawesi Utara ini, jadi masing-masing majelis itu bergerak. Majelis ekonomi bergerak, majelis hukum dan HAM bergerak, majelis pengkaderan itu bergerak, lingkungan hidup bergerak. Jadi contoh konkret yang lain adalah ketika terjadi musibah Gunung Ruang. Jadi ketika korban-korban musibah Gunung Ruang ini ditampung di pengungsian, maka Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah maupun Aisyah dan juga MDMC itu bekerja sama. Dan kita ibu-ibu dilibatkan. Bagaimana kita memberikan makanan bergizi untuk korban Gunung Ruang sampai melakukan pendampingan kepada korban-korban bencana yang kemarin. Dan juga secara mandiri kita melakukan kegiatan di Aisyah, ada kegiatan tanpa diminta. Jika itu sudah memang menjadi kebiasaan tanpa diminta, maka ibu-ibu itu akan membantu. Secara otomatis akan membantu. Demikian. Masya Allah, luar biasa sekali ya program-program Aisyah. Jadi ini bicara soal peradaban ya, dengan tidak lepas dari yang namanya kolaborasi. Bagaimana sih Aisyah membangun sinergi dengan pemerintah atau lembaga pendidikan dan komunitas lain dalam memperkuat kiprah muslimah ya, khususnya di Aisyah? Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau dikatakan bagaimana kita membangun peradaban dengan yang lain atau sinergitas dengan contohnya dengan pemerintah, maka organisasi sebagaimana Aisyah, organisasi muslimah, organisasi BKMT, dan organisasi perempuan lainnya yang ada di Indonesia, yaitu berkolaborasi dengan pemerintah dengan bersinergi program. Jadi kita punya kerjasama dengan Aisyah, punya kerjasama dengan masing-masing lembaga pemerintah yang di dalamnya tertuang dengan satu program. Contoh dengan Kementerian Hukum dan HAM, kita punya kerjasama dari pimpinan pusat dan juga turun sampai ke wilayah, provinsi, sampai dengan ke daerah, sampai ke ranting, memberikan edukasi kepada perempuan-perempuan melalui Majelis Hukum dan HAM. Dan juga tadi saya contohkan sinergitas dengan Bank Indonesia. Contoh kemarin kita mendapat program yaitu BUEKA dengan Majelis Ekonomi. Nah, lingkungan hidup juga demikian dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan masih banyak juga dengan majelis-majelis dan lembaga yang ada di Aisyah. Bicara tentang kolaborasi nih,
ada tidak program Aisyah yang berkolaborasi dengan organisasi muslimah yang lain seperti BKMT? Baik, kolaborasi organisasi muslimah perempuan yang ada di Sulawesi Utara, sebelumnya saya yakin di tingkatan pusat itu pasti sudah ada kolaborasi dengan organisasi perempuan lainnya, apalagi dengan Badan Kontak Majelis Taklim. Ya. Nah, di Sulawesi Utara, jadi karena dalam kepemimpinan kami dan juga kolaborasi ini dimulai dengan kepemimpinan Ibu Yasti, itu nanti saat ini Kak, menurut saya kolaborasi ini baru berjalan saat ini antara Aisyah dengan Badan Kontak Majelis Taklim, dan ini bermanfaat bagi kita karena BKMT sebagai wadah organisasi perempuan lintas ormas, organisasi kemasyarakatan, mau dia Aisyah, mau dia Muslimat, WSI, WI, semua yang ada di Indonesia pasti tergabung di Badan Kontak Majelis Taklim. Nah, wadah ini sangat bermanfaat menurut saya sangat bermanfaat, karena apa? Komunikasi yang harus dibangun oleh perempuan-perempuan yang di bawah naungan organisasi kemasyarakatan lainnya ini, BKMT ini merupakan satu wadah. Dan ini sangat berguna, sangat bermanfaat, karena komunikasi yang dibangun oleh BKMT itu sangat baik dengan organisasi, sehingga ketika kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BKMT maka akan melibatkan juga ormas-ormas yang lain. Nah, ormas-ormas yang lain, contohnya Aisyah, ketika ada program BKMT kita dilibatkan, maka itu ada sinergi, dan ini sangat bermanfaat. Dan ke depan kami berharap sebagai pimpinan wilayah Aisyah Sulawesi Utara, bukan saja di tingkatan wilayah, di daerah, cabang, dan ranting, itu perlu ada juga sinergitas antara BKMT dan ormas. Demikian. Oke, baik. Terakhir nih. Ya. Kan sekarang banyak sekali simpatisan Muhammadiyah atau Aisyah Muslimah khususnya ya, mungkin ingin bergabung atau berkontribusi tapi masih ragu nih. Mungkin ada pesan-pesan dari Ibu sebagai Ketua PW Aisyah untuk para simpatisan atau para ibu-ibu muda yang ingin sekali bergabung atau berkontribusi di Aisyah. Iya, kalau bicara tentang kontribusi, kami berharap ibu-ibu ini tercerahkan dengan edukasi-edukasi contohnya yang seperti ini. Ketika podcast antara BKMT dan Aisyah itu ditonton oleh ibu-ibu yang ada di penjuru tanah air, ini dapat membuka cakrawala berpikir bagaimana kita berorganisasi. Berorganisasi dengan satu organisasi bagi saya ya silahkan, akan tetapi ketika kita menambah ilmu dengan masuk ke organisasi yang lain yang dalam tanda kutip tidak merubah akidah organisasi, maka bagi saya sah-sah saja. Jadi contoh di Sulawesi Utara ini bahwa ada pengurus Aisyah juga pengurus di Badan Kontak Majelis Taklim. Bagi kita tidak masalah, asal masih pada norma-norma yang sesuai dengan norma agama yang ada dan tidak mengganggu akidah. Contohnya saudara MC juga kan dari Aisyah, dan ini tidak akan merubah akidah kita. Ketika kita berbeda organisasi tidak akan merubah akidah. Jadi seperti itu. Dan saran saya kepada ibu-ibu yang ingin masuk ke organisasi apalagi di BKMT, silakan masuk ibu-ibu. Ketika kita berorganisasi maka wawasan kita akan bertambah, edukasi kita bagaimana kita berorganisasi juga akan bertambah, relasi-relasi kita itu akan bertambah dengan masuk di dalam satu organisasi. Tapi saran saya adalah bukan saja mencantumkan nama di organisasi, tapi berbuat apa yang akan kita lakukan dengan organisasi, dengan tidak mengharapkan apa yang kita dapatkan dari organisasi, tapi kita berbuat. Karena bicara tentang organisasi kemasyarakatan adalah bagaimana kita berbuat untuk masyarakat dan bagaimana masyarakat itu melihat bahwa ibu-ibu ternyata bukan sekedar bicara di warung kopi. Tidak, ibu-ibu bukan bicara soal yang lain-lainnya, tidak, akan tetapi ibu-ibu sekarang mau bicara bagaimana membangun ekonomi, memberikan edukasi secara hukum di bidang organisasi. Oke, baik. Nah, satu lagi nih Bu, terakhir sekali. Ya, mungkin ada pesan-pesan atau kata-kata yang khusus buat BKMT. Ya, baik. Bagi BKMT, maju dan berjaya. Masya Allah. Demikian. Baik.
Sahabat Muslimah BKMT, demikianlah tadi penjelasan-penjelasan yang sudah diberikan tentang bagaimana organisasi Aisyah bergerak untuk peradaban. Aisyah merupakan perempuan-perempuan yang berkemajuan. Ya, demikian podcast kita hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. BKMT Maju Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.